Dengar kata tata kelola data, jujur kedengerannya kayak sesuatu yang ribet ya. Birokrasi, aturan, pokoknya penghambat deh. Tapi, gimana kalau saya bilang, di era AI ini, justru hal yang membosankan ini bisa jadi senjata rahasia buat inovasi. Nah, itu dia yang mau kita bedah bareng-bareng. Sekarang kan AI generatif lagi di mana-mana ya. Kayaknya tiap hari ada aja berita baru, teknologi baru yang bikin kita, wow, keren banget. Tapi, di tengah semua euforia ini, ada satu pertanyaan krusial yang sering banget kelewat. Aset kita yang paling berharga, yaitu data, udah siap belum buat revolusi AI ini? Dan ternyata pertanyaan tadi itu kena banget loh. Coba bayangin, 62% itu berarti lebih dari 6 dari 10 perusahaan ngerasa proyek AI mereka tuh macet di tengah jalan. Dan masalahnya bukan karena teknologinya kurang canggih, bukan. Tapi karena fondasi datanya rapuh. Ini bukan lagi sekedar urusan tim IT di ruang server ya, ini udah jadi penghambat strategi bisnis yang serius. Ada analogi keren nih dari KPMG yang pas banget. Katanya, mencoba pakai AI dengan cara tata kelola data yang lama itu ibaratnya kayak kita mau keliling kota modern tapi pakainya peta kertas. Padahal semua orang udah pakai GPS. Ya, mungkin nyampe juga sih ke tujuan, tapi udah pasti bakal lambat banget, sering nyasar, dan jelas kalah cepat sama yang lain. Oke, jadi peta kertas ini tuh apa sih sebenarnya? Yaitu tadi, tata kelola data tradisional. Kalau menurut IBM, fokusnya itu lebih ke bikin aturan-aturan yang kaku buat ngejaga data biar aman dan kualitasnya bagus. Tujuannya sih mulia, nggak salah. Cuma, pendekatannya ini dirancang buat dunia yang geraknya jauh lebih lambat dan datanya lebih rapi. Nah, perbandingan ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Coba lihat, di satu sisi ada dunia lama, datanya terstruktur, rapi, dianalisis sama manusia, dan itu pun berkala. Di sisi lain ada realitasnya AI. Datanya nggak terstruktur, datang dari mana aja, bisa dokumen, gambar, suara, dan langsung dilahap sama mesin secara real time. Jelaskan, dua dunia yang beda banget ini butuh aturan main yang juga beda total. Nah, ngelihat betapa kompleksnya ini semua, gak heran kalau banyak banget pimpinan di bidang data yang jadi frustasi. Kutipan dari Gartner ini nangkep banget perasaannya. Banyak yang rasa tata kelola data itu susah, ribet, dan yang paling parah, nggak bisa diukur nilainya. Katanya mustahil. Padahal, ini tuh mitos yang harus kita bongkar. Karena di balik anggapan susah, itu ada resiko yang, wah, nyata banget. Jadi, emangnya apa sih risikonya kalau kita nekat tetap pakai peta kertas tadi? Ternyata bahayanya itu lebih dari sekedar jadi lambat loh. Era AI ini membawa serangkaian ancaman baru yang bikin cara lama itu jadi ya bener-bener usang dan gak relevan lagi. Ada akronim bagus nih dari Comprise buat bantu kita ingat risiko-risikonya. SPLOG. S-nya itu security atau keamanan, data perusahaan bisa bocor ke model AI publik. P-nya privacy, data pribadi pelanggan bisa aja terekspos. L-nya lineage atau asal-usul data, jangan-jangan AI kita pakai data yang bias atau nggak jelas sumbernya. O-nya ownership alias kepemilikan, hasil karya AI itu punya siapa, jadi abu-abu kan? Dan terakhir G, governance, gagal memenuhi standar kepatuhan dan audit. Percaya deh, masing-masing poin ini tuh kayak bom waktu. Dan ini bukan cuma teori loh, ini kejadian beneran. Risiko-risiko tadi harganya mahal banget. Ada loh sebuah perusahaan yang kena denda 2,5 juta euro. Itu gede banget. Dan gara-garanya apa? Cuma karena satu kesalahan sepele. Mereka lupa ngehapus data log yang harusnya udah nggak dipakai lagi sama mesin AI mereka. Ini bukti nyata, kalau kelalaian sekecil apapun di tata kelola data, akibatnya bisa fatal banget. Oke. Cukup ngomongin masalah dan resikonya. Dari tadi kan kesannya suram banget ya. Sekarang yuk kita putar balik narasinya. Gimana kalau kita berhenti ngelihat tata kelola data ini sebagai beban, sebagai penghambat, dan kita mulai melihatnya sebagai fondasi. Fondasi kuat yang justru memungkinkan kita berinovasi pakai AI dengan aman dan ngebut. Nah, ini dia pergeseran mindset yang paling penting. Dan solusinya ada pada pendekatan yang namanya shift left. Idenya tuh sebenarnya simple, tapi dampaknya revolusioner. Gini deh, anggap aja kita lagi di pabrik. Daripada kita nungguin produk jadi, terus baru ngecek mana yang cacat di akhir, kan lebih pintar kalau kita mastiin bahan bakunya udah bener dari paling awal kan? Nah, sama kayak data. Klasifikasi data itu pas datanya baru dibuat, jangan nungguin pas mau dipakai. Ini pergeseran total dari reaktif jadi proaktif. Nah, gambar ini nunjukin letak masalahnya selama ini.
Kebanyakan perusahaan itu ngelakuin tata kelolanya di sebelah kanan, pas data udah numpuk, udah jadi rumit. Pendekatan modern ini, si shift left tadi, ngegeser semuanya ke kiri. Balik ke titik paling awal, pas data itu baru aja diciptakan. Justru di sanalah kita bisa kasih dampak paling besar dengan usaha yang paling minimal. Pendekatan shift left ini ditopang sama 3 pilar utama. Pertama, harus ada dukungan penuh dari jajaran eksekutif dari atas. Kedua, tata kelolanya itu terfederasi atau terdistribusi. Maksudnya kasih kepercayaan ke tiap tim, jangan semuanya dipusatkan di satu tempat. Dan yang ketiga, yang super penting adalah perkuat peran metadata. Gampangnya, metadata itu labelnya data. Siapa yang buat, kapan dibuat, isinya tentang apa. Nah, label-label inilah yang jadi kunci buat otomatisasi nanti. Sekarang yuk kita lihat perjalanannya. Tabel ini nunjukin evolusinya. Kita mulai dari tata kelola tradisional yang semuanya serba manual. Terus kita bergerak ke tahap di mana manusia dan AI mulai kerja bareng. Sampai akhirnya tujuannya adalah tata kelola yang otonom. Coba perhatiin deh di setiap area. Mulai dari transparansi, kualitas data, sampai kepatuhan, semuanya jadi makin pinter dan makin otomatis di setiap tahapannya. Dan inilah dia visi masa depannya. Jadi bukan lagi soal manusia lawan mesin atau mesin bakal gantiin manusia. Bukan itu, tapi tentang manusia dan AI yang berkolaborasi. Kita, manusianya, yang nentuin strategi dan ngawasin. Sementara AI jadi rekan kerja kita yang nanganin tugas-tugas berat dalam skala masif. Bener-bener jadi satu tim. Biar lebih kebayang, coba kita kenalan sama Gregory. Dia ini seorang manajer data di masa depan. Kerjaan Gregory itu bukan lagi ngecekin data satu persatu, baris per baris. Udah nggak zaman. Sebaliknya, dia sekarang kerja bareng sama karyawan digitalnya. Ada Sarah, si AI yang tugasnya identifikasi data, Alex yang analisis, dan Emma yang integrasiin. Ini bikin Gregory bisa bebas fokus ke hal-hal yang lebih strategis dan punya nilai tambah. Ujung-ujungnya, tujuannya adalah sebuah sistem di mana setiap keputusan yang dibuat AI itu bisa dilacak sepenuhnya. Jadi ada semacam jejak digitalnya. Ini yang ngebangun kepercayaan secara otomatis. Dan peran kita sebagai manusia pun ikut berevolusi. Kita bukan lagi cuma eksekutor tugas manual, tapi kita naik kelas jadi pengawas, jadi ahli strategi yang ngasih arahan ke AI. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaan terakhir balik lagi ke kita masing-masing. Coba deh, sekarang lihat ke dalam organisasi kalian sendiri. Apakah tata kelola data yang ada saat ini masih jadi si peta kertas yang bikin laju inovasi AI jadi lambat? Atau jangan-jangan udah jadi mesin GPS canggih yang justru jadi katalisator yang mempercepat perjalanan kalian ke masa depan? Jawabannya ada di tangan kalian, dan jawaban itulah yang akan menentukan seberapa jauh kita bisa melesat di era AI ini.